Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1-11. Saya akan membacakan ayat 9-11 bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya pernah mendengar seorang teman yang menceritakan tentang kedua anaknya. Teman saya tersebut adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja di Jakarta. Kedua anak teman saya laki-laki, umur mereka hanya berbeda 2 tahun. Menurut cerita teman saya, dia dan istrinya mengasihi kedua anaknya sama. Namun, ternyata tidak demikian menurut kedua anaknya. Terutama menurut anak yang pertama. Ya, seperti kita sering dengar, anak bungsu lebih disukai, bukan? Suatu kali anak yang sulung menggigit lengannya sendiri, lengan tangannya sendiri. Lalu, dia menyatakan kepada papanya bahwa yang menggigit lengan tangannya sendiri adalah adiknya. Anak yang sulung melakukannya supaya papa dan mamanya memarahi adiknya karena dia merasa papa dan mamanya lebih sering memarahinya. Menarik bukan? Seorang anak hamba Tuhan melakukan penipuan kepada papa dan mamanya sendiri dengan tujuan menyaingi adiknya. Sebenarnya peristiwa serupa dapat terjadi, kita bisa melihat kepada siapa saja, di mana saja. Lebih tepatnya, iri hati atau dengki dapat menyerang siapa saja. Merasa orang lain lebih dapat membuat kita iri hati atau dengki. Apalagi merasa saudara sendiri lebih. Saudara, perasaan seperti saudara-saudara Yusuf sama seperti anak sulung teman saya tadi, mereka merasa iri hati atau dengki terhadap Yusuf. Apalagi Yusuf memamerkan mimpi-mimpinya, terutama mimpi terakhirnya yang menggambarkan saudara-saudaranya menyembahnya, bahkan juga ayah dan ibunya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Rasa iri hati dan dengki bukan hanya menyinggung saudara-saudara Yusuf, tetapi juga mendorong mereka untuk menjual Yusuf ke Mesir. Syukur kepada Allah, kita tidak mempunyai saudara-saudara seperti saudara-saudara Yusuf. Namun, apakah kita sudah menjadi saudara yang baik? Apakah kita pernah iri hati atau dengki terhadap saudara kita? Kita harus menjadi saudara yang baik, yang tidak iri hati atau dengki terhadap saudara kita, karena Kristus, saudara sulung kita, telah meneladankannya. Kristus bukan saudara yang iri hati atau dengki. Dia saudara yang sangat baik karena telah mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah kita tidak mau mengikuti teladan Kristus dengan menjadi saudara yang baik? Jangan sampai kita masih menjadi saudara yang iri hati atau dengki. Sebaliknya, kita belajar untuk menjadi saudara yang baik dengan menolong saudara-saudara kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk belajar menjadi saudara yang baik dengan menolong saudara-saudara kita, mulai dari saudara-saudara di rumah sampai kepada saudara-saudara di gereja, bahkan saudara-saudara yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang sungguh baik, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kami melihat Kristus, sang kakak sulung yang begitu baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami sekali lagi untuk belajar menjadi semakin serupa Dia, Kristus, kakak sulung yang baik. Sehingga kami tidak punya iri hati atau dengki. Sebaliknya,
Kami memberitakan Kristus melalui kehidupan kami dengan menolong saudara-saudara kami yang bisa kami jumpai dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengar. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dalam terang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan akan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.